adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya di rumah. Sebelum kita mau memulai ibadah kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kalau kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, berkatilah Tuhan agar setiap pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau angkat pujian. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Siapa? Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak undang semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat pujian Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, amati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku bersama-Mu, sampai aku mati. Bukan yang
bersikap sungguh-sungguh. Kita mau berdoa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu, atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, berkatilah agar setiap pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah kakak sekolah minggu yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih tetap semangat ibadah online sekolah minggu ya. Sudah siap mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Pastinya sudah siap ya. Adik-adik, tidak terasa sebentar lagi kita akan peringati hari Jumat Agung. Adik-adik ada yang tahu nggak apa arti dari Jumat Agung? Ya, benar. Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kakak akan bercerita sedikit tentang perjalanan Tuhan Yesus sebelum disalib. Nah, adik-adik, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi sayang adik-adik, murid ini telah menyangkal Tuhan Yesus. Maksudnya menyangkal adalah tidak mengakui. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak siapa ya di antara 12 murid Tuhan Yesus ini yang menyangkal? Iya, benar adik-adik, dia adalah Simon Petrus atau biasa juga disebut Petrus. Untuk lebih jelasnya, yuk kita dengarkan ceritanya. Pada suatu malam, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku tidak akan menyangkal Engkau." Tuhan Yesus kemudian pergi ke Getsemani dan meminta Petrus dan kedua murid yang lain untuk berdoa, tetapi mereka memilih untuk tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan senjata lain. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Maka datanglah seorang hamba perempuan berkata kepadanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu?" Tetapi Petrus menyangkal di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba yang lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. "Tidak, aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Petrus merasa berdosa dan Petrus ingin bertobat. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus karena Petrus sudah mau mengakui kesalahannya. Adik-adik, demikian cerita Alkitab hari ini. Dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan itu Maha tahu isi hati kita. Sebelum kita melakukan kesalahan atau dosa, Tuhan itu terlebih dahulu tahu.
Seringkali kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun Tuhan yang maha baik dan maha pengampun mau kita belajar untuk mengakui dosa dan bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Tuhan mau untuk kita tetap berjalan dalam rencananya. Yuk adik-adik, kita mau baca ayat mas kita yang terdapat di 1 Yohanes 2 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita ambil sikap berdoa untuk menghormati Tuhan. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita hari ini. Dari cerita ini kami belajar untuk tidak mengecewakan Engkau. Ampuni kami Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami mau lebih belajar untuk menyenangkan hati Engkau. Berkati Tuhan untuk keluarga, saudara, teman, dan sekeliling kami. Kiranya kami semua tetap dalam perlindungan Engkau dan penyertaan Engkau. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.